Di video ini aku akan bercerita kenapa aku mengambil kamera ini, Sony Alpha 6700 baru, dan kenapa kemungkinan besar alasannya nggak akan seperti yang kalian kira. Dalam perjalanan untuk mencari kamera untuk memulai hobi baruku, fotografi. Yes, hobi baru. Walaupun di luar sana, termasuk keluargaku sendiri, banyak banget yang menganggap kalau foto dan videographer ini adalah satu orang yang sama gitu, tapi percayalah, ini adalah two totally different things. Dua dunia yang berbeda banget. Foto dan atau videographer pasti tahu banget lah maksudku ya. Coba videographer udah berapa kali diminta foto pas lagi nge-shoot event? Nggak kehitung. Ketika aku sudah memutuskan kalau aku pengen mengambil sebuah kamera foto, jujur sebenarnya pilihan pertamaku tuh bukan kamera ini, bukan si Sony Alpha 6700, tapi Sony A75. Karena sekarang aku lagi pakai kamera Sony ZV-1 sebenarnya sebagai kamera utamaku, yang itu kan sensor full frame, berarti otomatis aku udah punya banyak lensa full frame. Jadi secara sekilas sebenarnya Sony A75 tuh pilihan yang jauh lebih masuk akal gitu. Tapi habis dipikir-pikir, kayaknya aku tuh nggak sebutuh itu. Maksudnya nggak butuh tuh speknya si Sony A75 tuh jauh banget di atas kebutuhanku saat ini. Setelah dipertimbangkan matang-matang, seperti biasa, 3 menit, akhirnya aku memutuskan untuk mengambil Sony Alpha 6700. Walaupun aku mengambil kamera ini untuk kebutuhan fotografiku, tapi ya udah pasti kamera ini sangat bisa memenuhi kebutuhan videografi kita juga. Misalnya untuk yang suka Hai, jadi kita lagi mau padel. Walaupun tadi sebenarnya kita udah habis CFD-an, nyari jajanan, tepatnya nyari mendoan berkedok lari 5K. Ternyata lari habis itu langsung lanjut padel, bukan ide yang baik. Wow, shocking ya. Apalagi tadi ternyata habis lari 5 kilo tuh nyari jajanannya another 5 kilo jalan-jalan bolak-balik. Jadi pagi-pagi udah 10 kilo, capek ternyata. BTW kita ngerekam di Sony Alpha 6700, Full HD, ISO 800, FPS 25. Terus di tempatnya kan menarik padahal ya, tapi nggak ada orang lain. Lapangannya ada 4 padahal, yang kepake cuma 1, kita doang yang pakai lapangannya. BTW, tadi udah bilang belum ya, ini lensanya di Sony 11mm f1.8. Menurutku sampai sekarang ini salah satu lensa terbaik sih buat kamera APS-C. Compact, bukan f1.8, dipakai, bukan spesial lensa ini, tapi kan lensa-lensa Sony itu dipakein di badan Sony, active stabilization dan dynamic active stabilization-nya jauh lebih bagus ya performanya dibandingin lensa third party. Ya walaupun di Alpha 6700 ini tidak ada dynamic active stabilization, jadi itu sesuatu yang tidak akan bisa kita tes di sini ya. Tapi atas kalau lagi pengen pakai active stabilization-nya lebih oke kalau ketika kita pakai lensa Sony. Terus rapotnya kita lagi pakai PJ Wide Mantic Spot, makanya kita bisa dengan gampang mendapatkan angle-angle aneh. Bukan aneh ya, angle-angle unik seperti ini. Nah ini kalau pakai in-body image stabilization-nya aja atau IBISA doang ya, kurang lebih stabilization-nya tuh kayak begini. Sedangkan ini ketika kita pakai active stabilization-nya, kurang lebih begini. Wow, hey! Nice. Alah. Wah, itu pure hoki tuh. Jadi kita udah selesai main. Mau lepas sepatu dulu. BTW dari tadi kan kita pakai microphone-nya dari Holy Landmark M2S ya. Nah sekarang kita udah lepas mikrofonnya, jadi ini suara dari internal mikrofonnya si Sony Alpha 6700. Tapi agak susah juga ya buat jadi patokan kalau suaranya di mobil. Nanti mungkin di rumah aku bakal coba juga ngetes suara internal mikrofonnya di studio. Jadi kayaknya lebih fair gitu ya. Kenapa lebih fair ya? Bukan lebih fair juga sih. Kayak lebih bisa jadi patokan kali ya kalau di ruangan biasa tuh kayak gimana. Yang jelas kita pulang dan makan dulu. Capek. Ini adalah suara dari internal microphone Sony Alpha 6700. Sedangkan ini adalah suara internal microphone dari Sony ZV-1. Harusnya keduanya cukup oke, tapi ZV-1 harusnya bakal tetap sedikit lebih bagus ya. Bahkan di ZV-1 soalnya itu kita bisa ngatur dia pengen lebih menangkap ke depan atau lebih belakang. Padahal itu pakai internal microphone aja. Tapi bukan berarti internal microphone dari Sony Alpha 6700 ini jelek ya. Menurutku sejauh ini oke-oke aja sih, apalagi untuk kebutuhannya scratch audio. BTW ini kalau dilihat dari screen kameranya sih warnanya beda banget, yang ini lebih warm, tapi harusnya bukan masalah, dua-duanya S-Log 3, jadi kalau mau disamain juga gampang banget. Dan bisa jadi kan ada faktor perbedaan lensa juga ya,
Karena aku nggak punya lensa yang sama dua, jadi aku nggak bisa ngetes sebenarnya beda warna itu sebeda apa. Tapi harusnya gampang buat disamain. BTW, semua footage video ini selain footage yang menampilkan Sony Alpha 6700 harusnya di shoot dengan kamera ini. Kecuali misalkan aku lagi nge-shoot pakai kamera lain atau footage bukan dari Sony Alpha 6700, aku akan kasih tanda bintang di sebelah sini. Jadi kalau ada tanda bintang itu berarti shotnya bukan diambil pakai Sony Alpha 6700, tapi harusnya shot yang nggak diambil pakai Alpha 6700 itu cuma shot yang menunjukkan Sony Alpha 6700-nya, aka B-roll Sony Alpha 6700-nya doang. Dan sisanya harusnya diambil dengan Sony Alpha 6700. Dan ini ketika Sony Alpha 6700 kita kasih mikrofon ECM M1, suaranya kurang lebih seperti ini. Lalu ini adalah suara dari Sennheiser MBE400 yang kita pasang di Sony Alpha 6700. Jadi kurang lebih kalau dibandingin tiganya kita jejerin, ini adalah suara dari internal mikrofon Sony Alpha 6700. Ini adalah suara yang ditangkap Sony Alpha 6700 yang kita taruh Sony ECM M1 di atasnya. Lalu ini adalah suara dari Sennheiser MBE400 yang kita pasang di Sony Alpha 6700. Ya udah segini aja mikrofonnya. Nanti kalau dilanjutin jadi video tes mikrofon, nanti ganti topik kita ya. Hal berikutnya yang mau aku bahas adalah lensa. Jadi sepanjang video ini dari tadi ada dua lensa yang aku pakai, Sony 11mm f1.8 dan Viltrox 15mm f1.7 R series yang lagi kita pakai sekarang, jadi aku nggak bisa nunjukin. Tapi buat gambaran, karena Viltrox R series tuh pada sama semua size dan beratnya segala macam. Nih buat jadi gambaran, size lensa ini dan si 15mm f1.7 ini ya sama. Nah, poin yang pengen ku sampaikan adalah ukuran lensa APS-C tuh pada kecil-kecil banget. Jadi bayangin, dengan setup sekecil ini kita bisa mendapatkan field of view yang equivalent dengan 16 mili. Ya sebenarnya lebih tepatnya 16,5 mili. Kalau kita mau pakai kamera full frame untuk mendapatkan field of view yang sama, kita perlu lensa seukuran ini. Ini Sony 16mm f1.8. Ini lensa favoritku banget juga sih. Nih seperti yang bisa dilihat, ini ukuran keduanya lumayan beda jauh ya. Tapi ya walaupun sejujurnya memang si lensa ini kualitas gambarnya beda sih. Ini kualitas gambar tuh di atas si lensa 11mm f1.8 ini. Tapi sebenarnya wajar ya, karena ini termasuk lensa G-series-nya Sony. Nah itu juga termasuk dari minus dari menggunakan kamera APS-C yang mungkin bisa kita bahas juga. Rata-rata Sony, sebenarnya nggak cuman Sony sih, rata-rata semua brand sih akan mengeluarkan lensa andalan mereka untuk full frame. Misalnya lensa G-series Sony ada 16, 20, terus ada apa lagi ya? 2450, 1625, 2070, 24105. Itu semuanya G-series tuh. Itu yang ku inget sekelibat doang nih. Untuk lensa APS-C sebenarnya ada beberapa juga yang G-series kayak lensa 1655 f2.8 terus 15mm f1.4 itu G-series ada tapi lebih sedikit. Nah itu kalau G-series. Kalau kita ngomongin G-Master kayaknya nggak ada deh lensa G-Master buat APS-C. At least dari Sony nggak ada. Mungkin kayak third party gitu ya ada dari Sigma misalnya art seriesnya yang kayak 1740 f1.8. Wah itu seru banget sih. Tapi ya lumayan mahal juga sih. Kalau ada kesempatan mungkin akan ku coba. Berikutnya hal yang awalnya membuat aku ingin mengambil kamera ini, fotografi. Buatku hal yang bikin Sony Alpha 6700 ini adalah sebuah kamera yang lebih baik dari ZV-1 untuk fotografi itu bukan megapiksel, bukan rolling shutter ZV-1 kurang cepet juga, itu bukan cuman satu alasannya sebenarnya, mechanical shutter. Pertama, ini menghilangkan salah satu hambatanku foto indoor di yang lightingnya kurang bagus, flicker. Musuh bubuyutanku banget itu flicker kalau lagi pakai ZV-1. Dengan mechanical shutter tuh nggak bener-bener hilang flicker sebenarnya, tapi atas tuh jadi jauh lebih baik, jauh banget. Yang kedua, kemampuan untuk menggunakan flash. Di ZV-1 sebenarnya bisa pakai flash, tapi shutter kita terbatas di 1/30. Dan mungkin karena electronic shutter ya, dan bukan global shutter juga electronic shutter ya. Jadi kadang tuh lebih sering nggak nyala gitu loh flashnya. Sebenarnya nggak sering sih, dari 20-30 kali jepret gitu mungkin cuma 2-3 kali nggak nyala. Jadi masih ngomongin flash di luar untuk portrait fotografi atau sejenisnya gitu. Buat yang punya anabul warna hitam, pasti tahu betapa susahnya foto anabul kita dan pengen mukanya tuh kelihatan. Muka yang kelihatan ini adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan lebih mudah kalau kita pakai flash. Flash yang sering aku pakai sama Sony Alpha 6700 tuh flash ini. Flash dari Godox IT32. Ini seru banget sih flashnya. Nanti kita bahas di video terpisah deh ya setelah aku pakai ini cukup lama. Lalu ini nyambung sama salah satu alasanku yang lain untuk mengambil kamera ini. Kamera daily. Seperti yang aku bilang di awal tadi, fotografi kan hobi baruku ya. Jadi 80-90% ya at least untuk saat ini, penggunaan kamera ini ya akan untuk mendokumentasikan kegiatanku sehari-hari. Tepatnya mendokumentasikan dalam bentuk foto. Karena aku kan nggak selalu pengen ngedit video ya setiap pulang dari mana gitu. Misalnya habis trip pendek atau habis ngapain gitu. Aku tuh nggak selalu in the mood untuk menjahit footage yang udah aku shoot untuk diedit menjadi sebuah video gitu loh. Kayak
kadang-kadang kan mager ya kita ya. Tapi kalau sekedar ngambil foto terus milih-milih, apalagi biasanya kalau traveling gitu aku udah nggak ngedit lagi sama sekali tuh. Biasanya aku akan nge-shootnya JPEG dengan creative look yang aku udah ada custom settingan sendiri lah, yang udah pernah aku bahas juga sebenarnya. Biasa aku ngambilnya itu terus aku udah nggak edit sama sekali lagi. Nah kalau kayak gitu kan nggak mager tuh, itu udah pasti bisa aku lakuin. Makanya aku nggak perlu kamera secanggih Sony A75. Ya karena itu tadi semua. Sebenarnya Sony A75 akan bisa melakukan semua hal yang gue sebut dari tadi dengan lebih baik. Dengan sangat jauh lebih baik malahan sebenarnya ya. Tapi aku tuh pengennya ada kamera yang bisa aku bawa kemana-mana tanpa aku perlu takut. Bukannya mau bilang kamera ini murah ya, tapi Sony A75 itu kan literally 2,5 kalinya kamera ini harganya. Jadi aku pengen kamera yang lebih nggak perlu ku babyin banget gitu loh. Dan yang paling penting, aku pengen kamera yang bentuknya kamera, bukan kayak action cam, pocket cam, ya gitu-gitulah. Kebayang lah ya, maksudnya sekarang kan kamera bentuknya nggak cuman kotak gitu ya. Aku masih pengen kamera yang bentuknya kotak. Untuk hasil dan performa dari kamera ini, aku bisa bilang ini sesuai ekspektasi sih. Nggak ada yang bikin kaget atau apa gitu loh maksudnya. Tapi sebenarnya mungkin bisa jadi karena aku kan udah pernah pakai Sony FX30 untuk jadi kamera utama aku sebenarnya sebelumnya. Jadi bisa dibilang sebenarnya sebelum pakai kamera ini pun aku udah tahu kira-kira hasil yang akan gue dapatkan tuh ya seperti apa. Karena secara kualitas gambar dan hasil-hasil gitu ya sama persis. Bahkan mungkin sebenarnya di beberapa aspek di kamera ini lebih baik. Selain kemampuan fotografinya yang lebih baik karena mechanical shutternya itu, harusnya autofocus di kamera ini tuh juga lebih bagus lagi nih daripada yang ada di Sony FX30. Walaupun sejujurnya kalau menurutku pribadi dari zaman Alpha 6400 juga menurutku itu udah cukup bagus ya, tapi ternyata masih bisa lebih bagus lagi. Jadi ya udahlah, good for us kan kamera user. Untuk video sekilas aja aku nggak mau bilang kamera ini noisy, tapi kalau kita bandingin sama Sony ZV-1 gitu ya jelas ini lebih gampang muncul noise di sini. Faktornya ya banyak lah, ukuran sensor, megapiksel dan lain-lain. Jadi intinya kalau masih mau cari low light king ya masih Sony ZV-1 dan teman-temannya lah. Teman-temannya maksudku tuh kayak A7S3, FX3, FX6, intinya kamera dengan sensor yang sama itulah. Tapi ternyata kamera 6700 ini tuh bener-bener sama persis sama FX30, bahkan sampai bentuk noise-nya. Selain jumlah noise-nya, menurutku bentuk noise ini juga salah satu faktor yang sangat penting ya. Soalnya Sony FX30 dan kamera ini, itu tuh punya bentuk noise yang aku nggak tahu bilangnya apa, lebih granular gitu kali ya. Nggak kayak kamera, tau nggak sih kamera tuh suka ngasih built-in noise reduction tapi akhirnya noise-nya bentuknya jadi agak aneh gitu loh, yang bikin footage-nya jadi menurutku pribadi jadi terlihat lebih jelek malahan. Kalau di kamera ini karena bentuk noise-nya lebih rata, yang pertama, menurutku itu jauh lebih nggak mengganggu, lebih enak dilihat. Yang kedua, kalau kita pengen ngasih denoise di post pro ya, ini akan lebih gampang juga. Kesimpulannya, ini kamera yang menurutku mantep banget. Memenuhi semua kebutuhanku, bahkan lebih sebenarnya. Menurutku, selling point utama dari kamera ini adalah hampir semua orang, apalagi yang udah di ekosistem Sony, mulai dari konten kreator sampai ke orang yang pengen serius di foto atau video, terus nanti mungkin mau nge-freelance atau mau bikin PH atau agensi kecil-kecilan gitu. Ini adalah sebuah kamera yang sangat capable untuk itu. Untuk orang seperti aku pun misalkan udah ada kamera lain dan pengen jadiin ini Bcam, ya sangat bisa. Karena dia kan udah bisa nge-shoot 10-bit 4:2 di S-Log3 juga. Jadi nyamain footage ini dengan kamera Sony lain akan sangat gampang lah. Nggak heran juga makanya harga second hand kamera ini tuh kejaga banget. Aku adalah seseorang yang lumayan sangat jarang beli gear kamera tuh baru. Makanya rata-rata gearku tuh hampir semuanya second hand biasanya. Makanya kan, masa kamera ini nih, ada faktor promo toko dan promo dari marketplace juga sih sebenarnya. Tapi tetap aja, masa beda 500.000 harga second sama barunya? Ya akhirnya aku memutuskan untuk beli baru kamera ini. Aku dapat tuh di harganya sekitar 18 jutaan ya. Nggak murah, tapi menurutku untuk apa yang kita dapat dari kamera ini di harga segitu, wah, ini salah satu kamera yang sulit dikalahkan sih saat ini. Bayangin kalau orang baru mau mulai gitu ya, terus mau bikin PH kecil-kecilan gitu. Dengan budget yang sama, mereka bakal pilih satu Sony A75 atau dua Sony Alpha 6700 plus lensa. Oke, pilihan yang sangat tidak sulit ya. Kayaknya udah jelas orang bakal pilih yang mana. Image quality, pilihan lensa, harga-harga lensa, value, ini centang semua dah kamera ini. Kamera ini highly recommended banget. Bahkan di tahun 2006 ketika kamera ini umurnya sudah 3 tahun. Ya, itu aja video kali ini. Semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!